Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Devina Indriani, NIM B1B1222099. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan pada negara Indonesia. Ini merupakan tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Pertama, saya akan sedikit menjelaskan keuangan negara. Apa itu keuangan negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara itu didefinisikan sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Nah, di sini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara itu digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun, untuk membantu tugas kepala pemerintahan, maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, menteri atau pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, dan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintah daerahnya. Nah, ini adalah gambaran siklus yang akan saya jelaskan. Ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keuangan negara itu disusun mulai dari perencanaan, dan dalam perencanaan keuangan itu terdapat yang pertama itu ada RPJP. RPJP ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang selanjutnya, di mana ini nanti akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, yang kedua itu ada RPJMD. RPJMD ini merupakan dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Yang ketiga itu ada rencana kerja pemerintah atau RKP. Ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang keempat itu ada KUA. KUA ini merupakan kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Nah, yang kelima itu ada PPAS. Ini adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran, di mana nantinya anggaran ini dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. Itu dapat mencangkup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu ada nota kesepakatan. Nota kesepakatan ini adalah kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Apabila hal-hal yang belum pasti itu sudah dapat dipastikan dengan nota kesepakatan ini. Yang ketujuh itu ada pedoman penyusunan RKA atau SKPD. Ini merupakan suatu dokumen atau pedoman untuk menyusun rancangan kerja anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD. Yang kedelapan itu ada RKA SKPD. Ini dokumen perencanaan dan penganggaran di mana isinya itu terdapat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Yang kesembilan itu ada RAPBN. RAPBN itu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ke-10 itu ada APBN. APBN ini berisi daftar sistematif dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun anggaran. Nah, di sini selanjutnya itu masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara itu dimulai dari rancangan DPA SKPD, di mana ini memuat rincian sasaran yang
akan dicapai mulai dari fungsi hingga anggaran kegiatan itu. Nah, yang kedua itu ada proses verifikasi kepala SKPD, di mana nantinya itu menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Yang ketiga itu DPA SKPD, ini merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Yang keempat itu ada dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA. Ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang nantinya akan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Nah, yang kelima itu menyusun pendapatan belanja dan pembiayaan, karena menyusun lapor realisasi sementara pertama APBD, dan yang terakhir itu perubahan APBD. Perubahan APBD ini dapat terjadi apabila ada keadaan yang darurat. Selanjutnya itu penatausahaan pengelolaan keuangan. Nah, poin penting dalam penatausahaan pengelolaan keuangan negara ini ada pencatatan transaksi, di mana ini mencakup pembukuan pendapatan pajak, penerimaan lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek. Nah, yang kedua itu ada pengendalian internal, di mana ini diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik itu dikelola dengan efisien, efektif, dan sesuai. Yang ketiga ada laporan keuangan. Ini pemerintah harus secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan negara itu akurat. Yang keempat itu ada badan audit eksternal independen yang biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan pemerintahan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kelima itu ada pertanggungjawaban. Di sini pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan dana publik kepada masyarakat, legislatif, dan badan pengawas. Selanjutnya di sini ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, di mana proses pemerintah melakukan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana publik ini didasari dengan aspek transparansi. Transparansi ini pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik itu digunakan. Nah, yang kedua itu harus akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Yang ketiga itu ada pengawasan. Di sini masyarakat itu mengawasi pemerintah, memberikan masukan dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan. Yang keempat ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini jika terjadi penyalahgunaan dana publik, itu hukum harus ditegakkan dan pelaku juga harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengawasan pengelolaan keuangan negara. Fungsi pengawasan di sini dapat ditafsirkan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran negara, di mana pengawasannya adalah sebagai kegiatan yang menjamin agar seluruh pengumpulan penerimaan negara itu dan pengeluaran negara itu tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Ini merupakan struktur utama pengelolaan keuangan negara. Struktur ini terdapat pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum, pembiayaan anggaran, di mana struktur APBN ini dituangkan dalam suatu format yang disebut dengan I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account ini sering disebut dengan postur APBN, dan ini merupakan contoh struktur I-account. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya itu pengelolaan keuangan negara dapat disimpulkan bahwa itu merupakan syarat bagi pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam
menyediakan layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilitasan fiskal, di mana keberhasilan pengelolaan keuangan negara itu sangat bergantung pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bijak dari pemerintah. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang materi dari yang saya jelaskan tadi dan saya ada salah kata dan dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.